yang di tempat kerja saya sekarang di Seknas Fitra, bagaimana penelitian ini memiliki perspektif gender gitu. Nah, saya kasih judul untuk obrolan kita sore ini tuh membaca perempuan dalam teks dan pembangunan. Mungkin kalau materinya sih kesannya seperti serius ya, tapi mungkin penyampaian saya kalau misalnya agak-agak santai, kita santai aja mungkin ya, lebih biar cair gitu. Mungkin bisa next Mas Langgeng. Ya, jadi di sini saya antarkan. Yang pertama saya mengutip dari Bu Atwin ya, dia dosen di Unpad yang banyak menulis tentang feminisme karena bicara reading as woman yang memang lahir dari teori kajian feminis di sastra. Jadi dia bilang bahwa reading as woman itu adalah sebuah cara pandang. Dan ini bukan soal perempuan saja atau soal perempuan itu ingin menyaingi lawan jenisnya, tetapi ini adalah persoalan kemanusiaan. Juga merupakan sebuah wujud komitmen gitu, komitmen secara intelektual dan gerakan politik yang mencari keadilan, untuk mencari keadilan bagi perempuan. Jadi sebuah alat mungkin ya, alat untuk berakhirnya seksisme dalam segala bentuk, baik itu sosial, politik maupun secara teori itu sendiri. Nah, kemudian di sini juga saya mencatat bahwa pada akhirnya memang si gerakan ya kita kata atau cara pandang reading as woman ini, membaca sebagai perempuan ini secara fokus dia menyoroti pengalaman perempuan atas banyaknya bentuk penindasan yang dihadapinya di dalam masyarakat. Kalau misalnya kita bisa mengutip dari Komnas Perempuan itu ada 430 ribuan ya kasus kekerasan di 2019. Jumlahnya naik 6% dari 2018. Ini mengejutkan. Memang ada daerah-daerah lain kayak seperti NTB. NTB dia kasus kekerasan terhadap perempuannya itu menurun. Ini menarik ya, menurun, tetapi kualitas kekerasan terhadap perempuannya itu malah lebih berbahaya. Ini menurut saya hal yang sangat serius gitu, kasus yang sangat serius. Misalnya biasanya cuman pukul-pukul pipi gitu kekerasannya, sekarang udah pembunuhan, pemerkosaan gitu. Meskipun secara kuantitas menurun. Nah, ini itu tentang kekerasan terhadap perempuan. Saya pikir ini juga menarik untuk kita bincangkan, untuk kita belajar bagaimana reading as woman. Nah, ini saya diminta untuk menyoroti beberapa teks berita yang mungkin juga pasti teman-teman dan Bapak Ibu dosen di sini juga mungkin sering ya menampilkan dalam kuliah-kuliahnya, bahwa semakin kesini semakin kita itu masuk kepada era pembangunan literasi teknologi, literasi apalagi ya, pokoknya banyak lah ya sekarang ini yang sedang pemerintah prioritaskan. Tapi satu sisi teknologi ini jadi satu jadi satu tantangan juga gitu loh. Karena memang kalau kita bicara kekerasan terhadap perempuan, reading as woman itu sendiri, kita bisa lihat ya di teks-teks berita. Mungkin di slide selanjutnya udah ya Mas ya. Misalnya yang berita yang pertama itu gadis bisu diperkosa hingga hamil. Mungkin teman-teman kalau baca teksnya, nanti ini materinya bisa di-share aja ya Mas Langgeng ya. Nah, kalau kita lihat itu kan dari teks berita yang pertama ini, yang ditonjolkan itu kan adalah korban ya. Kemudian kita bisa lihat gitu dari diksi dan kalimat-kalimat di dalamnya. Meskipun dia menggunakan kata bunga dengan alih-alih untuk menyamarkan nama korban gitu. Tapi ujung-ujungnya memang stereotip terhadap perempuan yang bahwa bunga itu kan pasif gitu ya, bisa dipetik sesuka hati kita kapanpun kita mau gitu. Kemudian dari berita itu juga kita bisa lihat gitu, itu si perempuan atau si korban gitu ya. Jadi semakin ditekankan gitu.
posisi perempuan sebagai korban. Padahal untuk kasus kekerasan ini kan tindakan kriminalnya yang seharusnya ditekankan ya, bukan kondisi si korban itu sendiri gitu. Akhirnya sih pembaca, kalau misalnya pengalaman pribadi saya membaca berita-berita seperti ini, sebetulnya yang didapat itu bukan empati ya, tetapi stereotip itu gitu, bahwa perempuan di era revolusi 4.0 masih lemah gitu, masih ternyata nggak bisa berdiri sendiri gitu ya, nggak bisa melawan. Nah itu. Kemudian di sini ada juga berita tolak di madu, SJ dipukuli suaminya hingga luka dan trauma. Ini kan jadi apa ya? Menegaskan mungkin ya. Mungkin dari sisi laki-laki gini, makanya kasarnya nih ya. Makanya kamu tuh harus mau istilahnya dipoligami biar kamu nggak disakiti gitu. Kan pada akhirnya ada perspektif semacam itu gitu dari pembaca. Ketika posisinya tidak melihat tidak mengejawantahkan dari reading as woman itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat ya di era sekarang, Komnas Perempuan itu dia mencatat banyak kekerasan era digital, makin kompleks. Apalagi di era pandemi, saya baca, jadi angka kekerasan terhadap perempuan itu meningkat tajam, bahkan di tempat yang seharusnya mereka aman gitu, yaitu di rumah mereka sendiri. Itu faktornya ya sosial dan ekonomi, katanya seperti itu. Nah, ya ini tentang berita-berita di daerah. Nah, kemudian ini juga satu yang menarik, ada berita di Kompas yang memperingati Hari AIDS waktu itu. Jadi kalau teman-teman baca di sini laporan survei ya, bahwa separuh gadis Jabodetabek itu 51 remaja dari 100 remaja, jadi hampir ya 51% mungkin ya, sudah tidak perawan gitu. Nah, bisa dibaca lagi selanjutnya, yang jadi pertanyaan adalah, memangnya mengapa gitu harus disampaikan pada Hari AIDS gitu, seolah-olah perempuan adalah penyebab AIDS itu gitu kan. Kemudian sebetulnya ada jangan-jangan ada pesan tersembunyi gitu di balik kata-kata itu. Mengapa perempuan yang diekspos gitu? Apakah karena laki-laki yang menyampaikannya? Padahal juga kalau misalnya kita baca kasus-kasus AIDS ya, HIV/AIDS itu juga banyaknya ibu rumah tangga yang mungkin lebih banyak mengurusi wilayah-wilayah domestik gitu kan. Dia nggak kemana-kemana, taunya memang si laki-lakinya atau suaminya begitu kan yang melakukan hal itu gitu. Nah itu yang nggak dilihat di banyak berita. Kemudian juga tes kepramanan ya, mungkin teman-teman di sini juga familiar ya sama berita tentang ini, tes keperawanan. Ini contohnya di Jambi gitu kan. Dia bilang ada suatu berita, nanti teman-teman bisa cari sendiri beritanya, tapi tentang itu sebetulnya yang juga jadi polemik ya, apa sih hubungannya gitu keperawanan dengan kecerdasan seseorang gitu kan. Kemudian memangnya perempuan itu tidak bisa perawan dengan sendirinya gitu kan. Pasti kan ada peran dari laki-laki gitu. Nah, kemudian kalau perempuan harus dites, laki-lakinya apa kabar gitu kan. Untuk apa perempuan yang tidak perawan harus dikonseling oleh psikolog gitu, dan agamawan sekalipun gitu. Tapi si laki-lakinya sendiri tidak gitu. Kemudian ini juga yang tidak kalah menarik gitu ya menurut saya. Bukan berarti ya maksudnya menghalalkan prostitusi dan lain sebagainya, ini di luar dari konteks itu, bahwa beritanya itu semakin kesini semakin menyudutkan perempuan gitu. Kalau di kita lihat gitu ya. Kemudian sangat sewenang-wenang ya, tidak mempertimbangkan pihak perempuan yang terduga. Misalnya kasus artis yang di Surabaya itu yang ketangkap, kemudian juga perempuan yang terlibat dalam industri tersebut adalah korban, dan ini riskan gitu kan untuk di kalangan artis yang notabene-nya banyak uang gitu kan, hidupnya mewah dan lain sebagainya. Kemudian sejumlah media akhirnya banyak yang melanggar kode etik jurnalistik gitu, pemuatan berita yang sengaja dieksploitasi seorang secara seksual ya, terutama korban. Kemudian banyak juga media yang saat memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan itu, utamanya kasus kekerasan seksualnya, tidak berpihak pada korban sama sekali.
Kemudian pemberitaan seringkali mengeksploitasi korban, membuka akses informasi korban kepada publik itu sampai ditelusuri gitu kan. Ayahnya, ibunya, kehidupan zaman dulunya seperti apa gitu kan. Ya pada ini sampai pemilihan judul hal-hal yang menurut media ini disukai sama masyarakat Indonesia begitu ya. Sehingga masyarakat di sini berpikir wah ini pantas untuk menjadi korban kekerasan dan pantas untuk kita hakimi. Sebetulnya dari berita-berita yang tidak di mana? Di New York kan yang akhir-akhir ini seorang laki-laki. Dengan jelas gitu media-media di sana menyoroti pelakunya gitu. Sama sekali kita nggak tahu gitu detail korban sekian banyak gitu. Bahkan seperempat jumlah korbannya pun kita nggak tahu sama sekali mereka itu siapa gitu kan, latar belakangnya apa, adakah korban-korban tersebut adalah pebisnis atau apa gitu, sama sekali tidak tahu, dan itu memang seharusnya seperti itu gitu. Nah, mungkin kita masuk dalam reading as woman, atau kalau kita tarik di dalam pembangunan itu, ya bukan dari pembangunan ya, maksudnya konsep atau istilah gender secara umum itu kan kita sudah familiar ya mendengarnya, bahwa itu perbedaan sifat, peranan, fungsi, status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis ya, melainkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi juga sama struktur masyarakat gitu kan. Kemudian kalau kita lihat di pembangunan, ada lagi sekarang yang lagi ngetren gitu ya. Saya bilang lagi ngetren karena sebetulnya teori yang sudah lama tapi sekarang sedang sedang digenjot gitu kan di dunia, itu tentang inklusi sosial, bahwa ini adalah sebuah upaya menempatkan martabat kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal melalui gerakan yang inklusif. Intinya sih kalau inklusi sosial itu mendorong ya agar seluruh elemen masyarakat bisa memperlakukan secara setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat selanjutnya reading as woman dalam pembangunan, saya di sini sedikit mencatat berdasarkan pengalaman di meneliti, ini reading as woman itu sebagai strategi ya, memasukkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki maupun perempuan, penyandang cacat, dengan memperhatikan kelasnya ya, kaya dan miskin, kemudian lokasi, usia, etnisitas, ke dalam, kalau misalnya kita bicara pembangunan itu kan, ya ke dalam semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam membangun negara ini gitu. Ini reading as woman dalam pembangunan atau melihat perspektif gender dalam pembangunan itu masih menjadi PR besar saat ini, karena masih banyak, bukan hanya lembaga ya, tapi di dalam skala, saya pernah waktu itu mewawancarai dari kementerian yang membawahi tentang strategi pengaruh teman gender itu, ya dia bilang bahwa di dalam tumbuh satu lembaga aja hanya 1 atau 2 yang memahami konsepsi gender itu sendiri gitu. Padahal mereka adalah lembaga yang harus mendriver gitu. Mendriver gimana sih supaya perencanaan gitu kan. Kalau misalnya bicara media itu kan produknya adalah berita. Nah, kalau kita bicara pembangunan, ya produknya adalah dokumen-dokumen perencanaan, kemudian dokumen Monef gitu kan, panduan pelaksanaan kegiatan dan lain sebagainya. Nah, untuk apa? Semuanya sama sih tujuannya gitu kan, untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Mengapa itu perlu? Mungkin kita bisa karena kita bisa bilang bahwa itu bisa untuk mengidentifikasi bahwa perempuan dan laki-laki itu memperoleh akses yang sama pada sumber daya pembangunan.
kemudian bisa berpartisipasi yang sama dalam proses-proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan, memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Jadi kata kuncinya itu APKM, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Jadi memastikan gitu, perempuan, miskin, dan kaya memperoleh haknya yang sama. Nah, kemudian ini juga mungkin bisa teman-teman baca aja ya, takutnya kelamaan. 3 menit lagi. 3 menit lagi, oke siap. Kesadaran, komitmen, sumber daya yang terampil, data terpilah. Nah ini data terpilah itu ya kalau sekarang kan ngomong-ngomong data terpilah kita lagi rame ya tentang COVID ini gitu kan, di mana-mana masalahnya data gitu. Nah kalau kita bicara reading as women, ya memang data aja itu masih jadi PR besar gitu loh. Maksudnya kita gini deh contohnya, kepala desa misalnya mau bikin program bantuan padat karya gitu ya di desanya gitu. Wah ini bisa nih untuk perempuan, untuk laki-laki, dia pengen setara, tapi datanya nggak ada gitu. Data yang terpilah gender, laki-laki berapa, perempuan berapa, dari pendidikannya berapa, seperti apa, ekonominya bagaimana, pokoknya detail banget lah gitu. Mata pencahariannya apa, kayak gitu-gitu. Itu yang data terpilah itu yang sampai unit terkecil gitu, dari pusat sampai ke desa gitu kan. RT juga nih kayaknya ya. Itu masih jadi PR banget gitu. Jadi padahal data terpilah itu salah satu syarat bahwa dalam merencanakan sesuatu tuh kita berhasil punya perspektif gender gitu, ketika kita punya data itu, data yang terpilah. Nah ini hubungan antar pemberdayaan perempuan dengan pengutamaan gender. Ini apa namanya ya, satu irisan mungkin ya, kue ya, kalau kita sebut kue. Jadi semuanya itu pasti saling berkelindan. Ini ada di Undang-Undang 32 tahun 2004. Kemudian ini pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan. Kalau di dalam pembangunan, isu kesenjangan, stereotip gitu kan, yang kita bicarain ini tentang reading as women. Kemudian stereotip, beban ganda gitu, kesenjangan, sama satu lagi apa ya Mas Langgeng? Stigma, ya diskriminasi. Nah itu jadi masalah yang mungkin di kotak yang tengah ini itu kita bisa ganti sesuai sama masalah-masalah yang berkaitan. Kemudian bagaimana sih isu strategis gender itu gitu kan? Mungkin next Mas. Perumusan isu strategis gender. Karena apa? Karena isu ini merupakan gambaran situasi kesenjangan gitu. Kita bisa melihat gitu. Kesenjangan yang dihadapi itu apa sih misalnya? Misalnya pemerintah, ada kalau misalnya kita baca teks-teks dari perencanaan yang dibikin sama pemerintah itu banyak, misalnya program pemberian obat KB gitu kan, misalnya obat KB untuk perempuan ya, obat apalah gitu untuk laki-laki, saya lupa. Padahal laki-laki juga butuh obat atau misalnya butuh item, butuh bantuan yang lain gitu. Bukan hanya itu, kayak misalnya perempuan untuk mengatasi angka kematian ibu. Itu terus yang ditanganin gitu. Terus pasti lewat lembaganya PKK gitu kan. Selalu itu gitu. Nah, untuk PKK kan mungkin kita tahu sendiri itu juga menjangkau perempuan-perempuan kalangan menengah ke atas gitu ya. Apa kabar forum-forum yang menaungi atau forum-forum yang lahir dari perempuan dari kelas-kelas miskin lah katakan seperti itu. Itu belum terlihat. Nah, ini nantinya akan jadi satu dasar bagi perubahan yang akan diinginkan gitu ya. Serta kita bisa mengintervensi yang harus dilakukan untuk perubahan itu tuh kayak gimana gitu.
Seperti itu. Nah, ini yang terakhir dari saya, ciri untuk mengidentifikasi isu-isu yang strategis gender atau yang dalam hal ini bagaimana membaca perempuan gitu ya. Itu yang pertama menyangkut relasi, cirinya. Relasi atau kondisi laki-laki dan perempuan, kita bisa lihat itu. Kemudian adanya ketimpangan kondisi, perbedaan peran, akses, partisipasi yang tadi antara laki-laki dan perempuan, kita bisa mengidentifikasi itu. Kemudian rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki atau perempuan, subordinasi, marginalisasi gitu. Kemudian kita bisa melihat unsur-unsur pengaruh budaya dan kebijakan ya. Kemudian kalau ini disebutnya efek karambol atau kalau diselesaikan itu berdampak positif pada isu yang lainnya. Jadi efek apa sih, domino ya. Mau nulis domino malah jadi karambol. Kemudian Mbak Beka, domino sama kebanyakan ini Bu, waktu lagi bulan puasa main karambol terus. Kemudian ya dua yang terakhir itu berorientasi pada perubahan yang sistemik. Nah, itu kita bisa melihat gitu ya, mengidentifikasi itu adanya perubahan relasi laki-laki dan perempuan. Kemudian cakupannya. Itu ketika merencanakan sesuatu gitu, ketika menuliskan sesuatu berita kan otomatis dilihat gitu ya, apakah sejauh mana sih cakupan produk ini bisa diterima atau bisa ditangkap oleh publik gitu, dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat. Itu dulu Mas pemantik dari saya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Teman-teman, waktu kita sebentar sekali karena ini bukan Zoom berbayar ya, jadi gratisan. Waktunya cuma 40 menit. Ya, yang menarik dari Mbak Beta adalah saya kira kita punya perspektif baru ya tentang membaca sebagai perempuan. Membaca sebagai perempuan bukanlah cara membaca teks saja, melainkan merupakan perspektif yang dapat kita gunakan untuk berbagai hal. Misalnya salah satunya membaca, kemudian bertindak begitu, kemudian melihat suatu kebijakan begitu ya. Saya kira ini akan jadi lebih menarik kalau misalnya teman-teman berpartisipasi dalam sesi pertanyaan atau tanya jawab atau diskusi. Silakan teman-teman, waktunya 10 menit lagi untuk kita bertemu pada sore hari ini. Barangkali ada pertanyaan atau konsultasi gitu ya, konsultasi skripsi. Konsultasi. Boleh juga sih sebetulnya. Sekedar informasi bahwa Mbak Beta ini adalah sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya. Iya. Berkuliah di UPI dan kemudian melanjutkan di UNJ dengan pendidikan yang sama ya, dengan jurusan yang sama. Iya, betul. Bagaimana teman-teman, silakan dinyalakan mute-nya, di-unmute, atau di chat, atau bisa bertanya di chat. Atau mau ada yang menambahkan, mungkin dari Bapak Ibu dosen, atau mengoreksi? Pak, saya mau nanya. Ya, silakan Yayem. Halo Mbak Beta, saya Yayem. Halo, Mbak Yayem. Ya, saya di sini mau bertanya. Di sini kan, bagaimana cara memberikan penjelasan terhadap masyarakat yang menganggap bahwa perempuan berpendidikan atau usianya di atas 25 tahun belum menikah dianggap sebagai aib. Itu bagaimana cara mengatasinya maksudnya? Aduh. Persoalan pribadi bukan nih? Bukan, Pak. Oh, bukan. Ini skripsi, Pak. Pribadi itu, Pak, pribadi. Bukan. Pribadi kan kamu dengan saya. Apa tuh Pak Yus ya? Jangan lanjut ya. Ya, gimana Pak Beta? Mungkin ada pengalaman ya tentang ini di lapangan. Iya,
Saya nggak akan panjang-panjang sih. Sejauh ini sih, kalau misalnya menghadapi yang seperti itu ya, yang pertama dijawab sewajarnya aja, dengan tetap mengelola emosi gitu kayak kemudian memberikan langsung teladan sih. Maksudnya gimana ya? Apalagi terlebih lagi masyarakat Indonesia kan lebih 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 apa ya, lebih kena kalau langsung dikasih contoh gitu loh. Jadi, kalau sama omongan tuh, kayaknya nggak bisa nggak bisa langsung, oh iya gitu ya, oh iya gitu ya," gitu. Jadi, lebih ke apa ya, maksudnya sama juga sih kalau aku pikir kayak stereotype bahwa perempuan kepala keluarga atau katakanlah janda itu judes misalnya, kan kayak gitu kan di masyarakat. Tapi dengan terus mengampanyekan, dengan mencontohkan katakanlah, misalnya kalau di sastra itu kayak, yang waktu itu cukup apa ya, cukup keras gitu kan mengkampanyekan tentang isu apa namanya, janda gitu kan kayak Jenar Maesa Ayu gitu kan. Kemudian dia nulis gitu kan di karya-karyanya, dia tulis bagaimana sih, perempuan parasit lajang dan lain sebagainya gitu. Nah, lewat karya itu akhirnya menginspirasi gitu, menginspirasi perempuan-perempuan bahwa, oh iya ya gitu, janda itu nggak kayak yang kita pikirin gitu. Nggak nggak apa namanya, nggak judes gitu ya, nggak egois, emosional dan lain sebagainya gitu. Saya Baik, kira itu salah satu contoh. Ya, oke Mas. ada dua pertanyaan lagi dari Ahmad Begitu. Abdul Karim. Menyikapi kasus kekerasan atau ketimpangan gender sering saya temukan di ranah akademik, misalnya di sekolah atau di perguruan tinggi. Menyikapi kasus tersebut, adakah tanggapan dari Mbak Beta sendiri? Pertanyaan kedua, jika didengar dari paparan tadi dari Bu Mita nih, jika didengar dari paparan tadi banyak isu gender yang justru ditemukan di media. Nah, apakah tidak ada kode etiknya? Bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan media tersebut? Dari Lola ada lagi 3 pertanyaan. Harus dijawab dalam 4 menit ya, Mbak. Bagaimana kami tanggapan orang-orang kalau perempuan tidak perlu pendidikan tinggi karena tanggapan mereka perempuan akan mengurusnya. Oke. Yang pertama itu sama kayak gini, guru ngaji memperkosa muridnya misalnya gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya itulah yang paling ekstrim lah, guru ngaji memperkosa muridnya misalnya gitu kan. Jadi kan kalau kita lihat hal itu apa namanya? Biologis itu nggak ada kaitannya sama otak gitu. Nah, otak itu atau apa namanya intelektualitas itu fungsinya adalah fungsi kontrol gitu kan. Kalau dipakai otaknya gitu kan. Balik lagi gitu loh. Ketika ada hasrat gitu lahir, mungkin Mas Langgeng nanti bisa jelasin deh dari sisi psikoanalisis gitu kan, lebih jauh lagi gitu. Bikin forum private tentang psikoanalisis. Nah, peran-peran psikis, kemudian biologis itu apa ya, nggak ada kaitannya gitu. Ya kayak kasus yang kemarin, udah S3 di luar negeri, taunya kelakuannya seperti ini, itu kan sebenarnya nggak ada kaitannya gitu. Nggak bisa kita mengaitkan antara intelektualnya yang udah tinggi, profesor sekalipun dengan apa namanya ya, perilaku yang sifatnya adalah biologis gitu. Itu sih menurut aku. Terus yang kedua apa Mas, lupa sedikit potongannya. Masalah Oh yang ini ya, media. ini kekerasan ya di kampus ya, di akademik ya. Nah, itu tadi Udah ya tadi ya. pertama. Iya, Ya, yang di kedua. media. Masalah Oh gender yang tadi di banyak media. Iya sebetulnya kalau misalnya Mbak yang bertanya mungkin bisa cari tahu sendiri ya, mohon maaf aku nggak menampilkan kode etik jurnalistik karena itu panjang banget. Nanti bisa dicari aja PDF-nya. Itu tentu sudah tertuang di sana. Justru yang kita soroti adalah media itu sekarang jadi memframing hal-hal yang menurut mereka disepakati itu menarik gitu untuk menjadi bacaan. Menarik itu bukan menarik nomor satu ya. Kalau mendidik itu nomor sekian mungkin gitu. Kalau di media kita itu. Nah itu yang terjadi. Makanya memang pembaca yang harus pintar-pintar apa ya namanya menanggapi atau menyimpulkan atau menyortir lah ya, memilah gitu dari berita ini. Ya itu kemampuan literasi di sini perannya gitu. Jadi kita nggak bisa langsung melahap banyak berita, apalagi
sering banget lah ditemukan berita-berita tentang perempuan menjadi korban kekerasan ya. Dan yang disorot itu korban. Itu menurut aku. Ya, media memang sifatnya sekarang itu banyak yang patriarkat ya. Jadi betul. Atau misoginis gitu bahkan. Misoginis. Baik, pertanyaan yang ketiga. 3. Apa Mas? Maaf lupa. Apa tadi? Kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi? Perempuan di dapur tidak. Ya ini lagi-lagi stereotipe ya yang ada di masyarakat. Silakan Mbak, 30 detik. Kalau ya balik lagi kalau kita lihat relasi sosial antara laki-laki dan perempuan, balik lagi ke gender tadi kan ya. Gender itu bagaimana satu pelabelan yang lahir atas konstruksi struktur sosial yang berkaitan sama peran fungsi gitu antara perempuan dengan laki-laki gitu, di masyarakat gitu. Dan peran perempuan di sini ya jelas gitu, bukan hanya sekarang ya, bukan hanya mengurusi nyatanya itu kan bukan hanya mengurusi di dapur aja gitu. Bahkan kalau saya bilang di dapur itu dunia lahir gitu. Dunia lahir itu karena di dalam rumah gitu, dari dalam rumah gitu. Jadi bukan satu hal yang apa ya? Yang kita juga tidak bisa mensubordinat gitu ya. Merendahkan perempuan-perempuan yang di rumah aja. Tetapi kenapa perempuan harus punya pendidikan gitu? Ya jelas lah gitu. Karena apa ya? Ibu bumi dan kita punya peranan sekarang itu bukan hanya diam aja gitu. Bukan pendidikan, informasi itu bukan hanya lahir dari laki-laki dan kita harus bisa menjawab yang selama ini, yang dulu mungkin jadi latar belakang lahirnya feminisme itu gitu kan. Betapa ilmu pengetahuan itu sangat patriarkat gitu, sangat maskulin gitu. Nah, baik. Ya. Saya kira sudah terjawab ya. Baik teman-teman, terima kasih atas pertemuannya. Menarik sekali, cuma waktunya sangat terbatas, jadi ya sudah begini saja. Di kesempatan lain kita akan bertemu lagi barangkali di ngobrol bareng profesional yang lain. Terima kasih. Selamat malam selamat sore. Di sini udah malam soalnya ya. Tapi kalau belum berakhir ini aja, lanjut aja sampai habis Mas waktunya. Ini udah bentar lagi. Udah habis emang ya? Beberapa detik lagi ini habis. Tadi padahal aku kemarin